Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pada tanggal 5 sampai 11 November 2023, warga gereja Masehi Injili di Minahasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Sebelum kita membaca dan belajar bersama firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berfirman, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang mendengar dan taat melakukan firman-Mu akan menerima balasannya. Dalam percaya bahwa dalam pendengaran dan ketaatan ini, tersedia berkat sorga bagi setiap kami yang menyediakan hati untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu menolong dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Firman Tuhan berjudul, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus yang menulis surat pada jemaat yang ada di Galatia adalah seorang Yahudi yang taat pada hukum Taurat. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai ayat 5, Paulus berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian.
Dan karena itu saudara, sekali lagi Paulus adalah seorang yang taat pada hukum Taurat dan dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Apa yang kita lihat dalam konteks surat Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21, bahwa ternyata Rasul Paulus diubahkan. Apa yang berubah pada dia? Yaitu perubahan pola pikir. Yang pertama saudara, Rasul Paulus hendak mengajarkan jemaat yang ada di Galatia, tetapi juga kita semua yang hidup di masa kini yang percaya kepada Yesus, bahwa tidak seorang pun dibenarkan atau diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya mencatat bahwa hukum Taurat itu salah satunya sunat, tentang hari Sabat, berpuasa, aturan tentang makanan yang dicatat dalam ayat 16 dari Galatia pasal 2. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, ketika kita taat melakukan hukum Taurat, kita disunat, kita taat pada aturan hari Sabat, kemudian kita tidak makan ini atau itu, sekali lagi firman Tuhan ingatkan bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat 14. Ketika orang Yahudi dan non-Yahudi makan semeja. Di situ ada Petrus dan kelompoknya. Petrus atau disebut juga Kefas. Mereka makan di meja yang sama dengan semua orang percaya Yahudi lainnya, termasuk juga Barnabas. Mereka makan dengan orang-orang non-Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang oleh semua rasul yang ada di Yerusalem mereka diterima menjadi bagian dari orang percaya walaupun tidak disunat. Tetapi apa yang terjadi ketika Rasul Yakobus bersama kelompoknya datang? Kemudian mereka berkata, "Kenapa kalian Petrus dan saudara-saudara Yahudi lainnya makan semeja dengan mereka, berbagi makanan dengan orang-orang yang berdosa ini?" Lalu Petrus bersama Barnabas mengundurkan diri, mereka meninggalkan meja itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Galatia pasal 2 ayat 13 dikatakan bahwa Paulus berkata kepada Petrus, "Jangan menjadi munafik." Karena di sisi lain, Petrus setuju orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Galatia pasal 2 ayat 3 hingga ayat yang ke-10. Dan para rasul juga di Yerusalem setuju dengan hal itu. Tetapi hanya oleh karena mereka taat pada hukum Taurat tentang aturan makan, mereka justru memporak-porandakan iman mereka, tidak memberi teladan kepada orang-orang yang baru bertobat. Saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 25, segala sesuatu boleh engkau makan yang ada di pasar daging tanpa pemeriksaan dan keberatan hati nurani. Karena itu ada perubahan pola pikir dalam hidup Rasul Paulus, yaitu ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yang kedua, Rasul Paulus juga hendak mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap orang itu dibenarkan atau diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Tentu ada yang berkata,
Tetapi Yesus justru melanggar hukum hari Sabat. Ia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Saudara, hari ini kita dibuat mengerti bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sebab Yesus adalah Allah sendiri. Ia yang memberikan hukum Taurat itu kepada umat, kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Dan karena itu Yesus berada di atas hukum Taurat. Sebab Yesus yang membuat hukum tersebut dan Dia adalah hukum itu sendiri. Karena itu mari kita paham tentang arti iman. Iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita mulai dari bagian pertama, bahwa iman adalah dasar, pondasi dari semua harapan-harapan kita. Ketika kita sakit, kita berharap untuk sembuh. Lapar, kita berharap untuk kenyang. Susah, kita senang. Gagal, kita berharap untuk berhasil. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa kalau dasar pondasinya adalah Yesus, maka di masa-masa penantian untuk kita menantikan jawaban Tuhan, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyang, kita tidak akan ragu oleh karena dasar iman kita adalah iman kepada Yesus. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sakit, kita belum melihat kesembuhan. Kita belum melihat makanan. Kita belum merasa senang, susah. Kita belum berhasil. Saudara, hari ini ketika kita beriman, maka iman itu menjadi bukti bahwa kita sudah disembuhkan, kita sudah kenyang, kita merasa senang dan tenang, dan kita berhasil. Dan di atas semua itu, berkat yang paling indah oleh karena iman kita pada Yesus adalah keselamatan. Ayatnya yang ke-20. Bahwa Kristuslah yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi yang hidup. Dan keselamatan itu adalah salib, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Salib adalah pengorbanan Yesus bagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang harusnya diadili dan dihukum. Tetapi kita semua dinyatakan benar oleh Sang kebenaran itu sendiri. Mari kita mengalami perubahan hidup, pola pikir kita. Dan karena itu, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan juga pasti berubah. Seperti Rasul Paulus yang adalah seorang penganiaya jemaat, orang yang jahat oleh karena ia taat pada hukum Taurat. Mari kita berubah. Ubah pola pikir, ubah perkataan, ubah perbuatan. Sebab itu adalah sebuah kebenaran, kebenaran yang sejati. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Sampai baku dapa lagi, damai di hati. Shalom.